Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for the 5th grade kelas 5 from SD SMP Timur 03 with Miss Izmi. Pelajaran bahasa Inggris hari ini kita akan membahas chapter 4 bab 4 mengenai traditional musical instrument yaitu gambang kromong and reverence. Rever to. Kita bahas one by one, satu persatu. First, traditional musical instrument gambang kromong. Oke, ini adalah gambar pertunjukan gambang kromong. Jadi, gambang kromong itu adalah orkestra atau grup alat musik yang dimainkan bersama from Betawi, berasal dari Betawi, tapi pada dasarnya dia bukan kebudayaan Betawi sendiri, karena si gambang kromong ini adalah blend, campuran antara gamelan, alat musik yang dipukul seperti ini, lalu Tionghoa musical instrument, alat-alat musik Tionghoa atau Cina. Jadi, si gambang kromong ini merupakan orkestra yang merupakan gabungan budaya antara gamelan dan Tionghoa. Pada saat pertunjukan, biasanya mereka played with Chinese pentatonic musical scale. Biasanya dimainkan oleh pentatonic musical scale dari Cina bernama Salendro Cina. Lalu, si gambang kromong ini juga usually accompany sirih kuning performance. Jadi biasanya si gambang kromong ini ditampilkan untuk mengiringi pertunjukan sirih kuning. Next, alat musiknya. Traditional musical instrument gambang kromong. Alat musiknya ada apa aja? You can see first ada gong. This is gong, and then kendang atau gendang, and then gambang. Next ada kempul, ini sejenis gong, lebih kecil dan lebih banyak. And then ada tehyan, bentuknya seperti if you have ever seen biola. Nah, ini versi another version of biola. And then ada kromong. Jadi gambang kromong asalnya dari kata dua alat musik ini yang utama, si gambang sama si kromong, dua-duanya alat musik gamelan. Nah, si alat musik ini dimainkan dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya gong, dia beating by sticks, jadi dipukul menggunakan stick atau tongkat. Lalu kendang, kalau kendang tidak pakai stick tapi pakai hands. Kalau kamu pernah lihat pertunjukan dangdut misalnya, itu dipukulnya pakai hands, pakai tangan di sini. Kalau ini pakai stick yang depannya itu ada peredamnya, jadi dipukul sini. And then ini ada gambang, dia dipukul pakai stick juga ini. Lalu ada kempul sama dengan gong, dia beating by stick, pakai tongkat juga. Nah, tehyan beda sendiri karena bentuknya seperti violin atau biola, dia dragging the bow. Jadi ini bow-nya nanti digesek, di drag. Lalu ada kromong, dia juga beating by stick. Sama seperti ini. Oke, next. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang preference atau prefer-to. Kata prefer itu digunakan dalam kalimat untuk menyatakan preferensi atau lebih suka akan sesuatu atau lebih suka. Jadi artinya untuk menunjukkan kelebih sukaan kita terhadap sesuatu atau suatu aktivitas. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan kalau prefer to itu bisa diartikan lebih suka titik-titik daripada titik-titik. Jadi kalau ingin membandingkan dua aktivitas atau dua benda yang berbeda, kita menggunakan prefer to. Jadi, gue bilang ya, prefer to artinya lebih suka titik-titik to dibandingkan titik-titik. Formulanya, ada rumusnya. Jadi, si prefer ini sama to, tengah-tengahnya harus diikuti verb ing atau kata kerja yang berakhiran ing. Dua-duanya harus ing ya. Contoh, the boys prefer playing football to dancing sirih kuning. Anak laki-laki itu lebih suka bermain bola daripada menari sirih kuning. Look, di antara prefer sama to diikuti verb, kata kerja yang harusnya belakangnya ing. Ya, jadi harus menggunakan ing. Next, examples. Playing and dancing.
Next, contoh lainnya. Misalnya ada contoh kalimat nanti ada soal seperti ini. Udin and Siti prefer eat mango to drink some juice. Menurut kalian ini kalimatnya betul atau salah? Ya, kalimat ini salah. Kenapa salah? Karena tidak menggunakan ing. Setelah prefer sama to harus menggunakan ing. Sementara di sini kata kerja dasar eat dan drink. Jadi kalimat ini salah. Kalimat kedua. Mrs. Anita prefers cooks to sleeps. Mrs. Anita lebih suka memasak daripada tidur. Is it correct? Betul atau salah? Ya, masih salah. Karena setelah prefer dan to, dia diikuti verb as. Salah juga. Next, they prefer studying English to playing soccer. Mereka lebih memilih belajar bahasa Inggris daripada bermain bola. Yes, that's right. Untuk yang ini, kalimatnya betul. Karena di antara prefer sama di antara to menggunakan verb ing. Jadi ingat baik-baik ya. Selama pembahasannya tentang prefer dan to, maka tengah-tengahnya harus verb ing. Next, kita lanjut ke latihan. Latihan 1 mengenai gambang kromong. Answer these following questions. Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jangan males, tulis dulu soalnya baru jawaban. Number 1. Gambang Kromong is a Batavian orchestra influenced by the culture. Gambang Kromong adalah orkestra Betawi yang dipengaruhi oleh budaya ... Kamu lihat lagi tadi di pembahasan sebelumnya. Tadi dipengaruhi oleh budaya apa? Number 2. Blank 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 is a musical instrument in gambang kromong which is played by dragging the bow. Adalah alat musik di gambang kromong yang dimainkan dengan cara ditarik busurnya atau digesek. Coba lihat tadi alat musik apa. Number 3. Gambang kromong is usually played to accompany the performance of. Gambang kromong biasanya dimainkan untuk mengiringi penampilan apa? Pertunjukan apa? Next, number 4. The name of this musical instrument is, lihat nama alat musik ini apa? Kamu lihat lagi pembahasan berikutnya. Sebelumnya, sorry. Number 1, 2, 3, 4 tentang gambang kromong. Lanjut ke latihan kedua, tentang prefer. Number 1, which one do you prefer? Kamu lihat gambarnya. Lebih suka apa daripada apa? Kamu pilih A, B, C, or D. Number 2, arrange these words. Susunlah kata-kata ini. Seperti biasa, dimulai dari huruf capital, huruf besar, yaitu Lisa. Dan diakhiri oleh full stop yang ada tanda titiknya. You can choose. Next, number 3. Which sentence is true? Mana kalimat yang betul? Nah, kamu lihat tadi prefer, mana kalimatnya? Harus diikuti verb berapa? Kamu cari. Number 4. Who prefers gardening to cycling? Siapa yang lebih suka berkebun daripada naik sepeda? Kamu lihat di tabel ini, mana yang gardeningnya dia checklist, tapi cyclingnya dia di cross, disilang. Kamu lihat si Lala, Bimo, Ardi, atau Desi. Oke, that's all for the lesson today. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Ada 2 latihan, ingat tulis dulu soalnya baru jawaban. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanya Miss dulu sebelum memulai mengerjakan soal. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.